Jangan lupa untuk subscribe channel ini agar tidak tertinggal kisah-kisah spiritual yang menyentuh kedalaman jiwa. Pernahkah kamu merasa sepi dalam ibadah? Atau justru damai meski tanpa ritual? Di balik setiap sujudmu, tersembunyi rahasia yang telah membuat para filsuf bungkam, para mistikus terdiam, dan para pencari sejati menangis dalam kekaguman. Apakah ibadah hanya ritual? Atau ada sesuatu yang lebih? Lebih dari sekadar gerakan? Mari kita menyelam lebih dalam. Bayangkan sejenak, seseorang bersujud dalam keheningan malam, hanya ditemani cahaya remang dari lampu kamar. Dari luar, itu tampak seperti sekadar ritual, gerakan badan yang naik turun, bisikan doa yang terdengar lirih, dan keheningan yang menyelimuti. Tapi, apakah itu semua cukup untuk disebut ibadah? Di balik setiap gerakan yang terlihat oleh mata, ada sebuah dunia sunyi yang tak kasat mata. Dunia itulah yang sering kita lupakan. Kita sibuk membenarkan posisi tangan dan gerakan tubuh, namun lupa bertanya, di manakah hati kita saat itu? Ritual bisa menjadi kapal, namun tanpa arah yang dituju, ia hanya akan mengambang di lautan waktu. Banyak yang terjebak dalam gerakan, lupa pada tujuan. Banyak pula yang mengejar bentuk, tanpa isi. Padahal, ibadah sejati bukanlah tentang apa yang tampak, melainkan tentang apa yang hadir dalam kesadaran. Para filsuf selama ribuan tahun mencoba memaknai makna terdalam dari ibadah, namun akhirnya mereka berhenti di ambang logika. Para mistikus menulis syair dan menyampaikan metafora, karena bahasa tak cukup untuk menggambarkan pengalaman yang begitu halus itu. Sementara para pencari sejati, mereka menempuh waktu, usia, dan luka untuk menyentuh sesuatu yang tak bisa disebut hakikat. Ibadah, dalam bentuk terdalamnya, bukan tentang daftar tugas yang harus diselesaikan, bukan pula alat transaksi menuju surga. Ia adalah kerinduan terdalam jiwa kepada asalnya. Ia adalah getar halus dalam dada yang tak bisa dijelaskan, tapi bisa dirasakan. Ia menyatukan bumi dengan langit, raga dengan jiwa, waktu dengan keabadian. Dan ketika seseorang menyadari ini, seluruh pandangannya terhadap hidup dan mati akan berubah. Karena ia tak lagi hanya menjalani, tapi menyaksikan. Ia tak lagi hanya berdoa, tapi menjadi doa itu sendiri. Saat engkau duduk dalam keheningan, saat engkau menengadahkan tangan dan merundukkan kepala, cobalah tanya dirimu sendiri, siapa yang sedang bersujud di balik sujud itu? Jika engkau mendengarkan dengan jujur, mungkin untuk pertama kalinya, engkau akan benar-benar hadir. Dan dari sanalah, segalanya bermula. Di sebuah sore yang sunyi, seorang lelaki duduk sendiri di beranda rumahnya. Azan berkumandang dari kejauhan, menggema lembut di antara desir angin dan daun-daun yang jatuh. Ia menatap langit, dan matanya kosong, bukan karena tak percaya, tapi karena jiwanya terasa jauh dari suara yang memanggil itu. Ia selalu melaksanakan salat, tepat waktu, 5 kali sehari. Gerakannya sempurna, bacaannya fasih. Tapi mengapa hatinya tetap terasa sepi? Mengapa? Usai semua ibadah itu, ia tak merasa lebih dekat dengan Tuhannya? Di sisi lain kota, seorang perempuan tua duduk bersila di bawah pohon mangga. Ia tak bisa lagi sujud karena sakit. Lidahnya kaku, tak mampu lagi melafazkan doa dengan sempurna. Tapi wajahnya bersinar. Siapapun yang menatapnya akan merasa damai. Ia seperti tak terbebani apapun. Padahal, tubuhnya renta dan hidupnya sederhana. Apa yang membedakan keduanya? Kita sering keliru mengira bahwa ibadah hanyalah perkara bentuk. Berapa banyak rakaat, seberapa panjang doa, seberapa fasih lafaz yang kita ucapkan. Kita mengukurnya seperti menghitung nilai dalam ujian. Padahal, ibadah sejati bukan soal jumlah, tapi tentang kehadiran. Tentang apakah hati kita ikut serta, atau tertinggal di luar. Ritual bisa dilakukan dengan tubuh, tapi tanpa kesadaran, ia menjadi kosong. Seperti sebuah rumah mewah tanpa penghuni, indah dilihat, tapi hampa dirasa. Justru ibadah bisa lahir dari hal-hal paling sederhana. Senyum yang tulus, helaan napas yang penuh syukur, pandangan penuh cinta kepada ciptaannya. Ibadah yang sesungguhnya adalah ketika tak ada lagi batas antara luar dan dalam, antara yang nampak dan yang tersembunyi.
Ketika gerakan bukan sekadar rutinitas, tapi menjadi ekspresi jiwa. Ketika kata-kata bukan lagi hafalan, tapi pernyataan cinta. Dan mungkin itulah sebabnya, ada orang yang rajin beribadah tapi jiwanya tetap gersang, karena ia hanya membawa raganya, dan meninggalkan hatinya di luar sajadah. Sementara ada pula yang jarang terlihat berdoa, namun seluruh hidupnya adalah doa yang hidup. Ketika engkau hadir sepenuhnya dalam momen itu, saat itulah ibadah menjadi nyata. Saat itulah engkau menyentuh hakikatnya, meski tanpa suara. Di sebuah desa kecil yang diselimuti kabut pagi, seorang murid muda menghampiri gurunya. Ia gelisah, penuh pertanyaan dalam dada yang tak kunjung terjawab. Dengan suara yang hampir berbisik, ia bertanya, "Wahai Syekh, berapa kali aku harus bersujud agar Allah mendengar doaku?" Gurunya yang telah renta memandangnya dengan tatapan yang dalam. Ia tidak langsung menjawab. Ia hanya tersenyum, menyesap udara pagi, seolah ingin memberi ruang agar pertanyaan itu bergaung di dalam hati muridnya sendiri. Lalu perlahan, ia berkata, "Pertanyaannya bukan tentang berapa kali kamu bersujud, tapi apakah saat kamu bersujud, hatimu juga bersujud bersama ragamu?" Dalam satu kalimat itu, seluruh lapisan ritual yang kaku runtuh. Ibadah, ternyata, tidak bisa dihitung seperti angka pada jam. Tidak bisa ditakar layaknya air dalam gelas. Ia bukan soal kuantitas, tapi soal kualitas kehadiran. Betapa sering kita tergesa-gesa dalam ibadah, seolah menyelesaikan daftar tugas harian. Kita datang membawa tubuh, melantunkan doa dengan suara, namun hati kita sibuk dengan dunia, pekerjaan, kekhawatiran, rencana. Kita sujud, tapi jiwa kita berdiri. Sujud, dalam makna sejatinya, adalah ketika seluruh keberadaan kita menyerah. Bukan menyerah karena lelah, tapi menyerah karena sadar bahwa kita ini kecil, fana, dan seluruh kekuatan kita hanya titipan. Sujud bukanlah tanda kelemahan, melainkan bentuk tertinggi dari keberanian untuk tunduk dan menyadari bahwa ada cinta agung yang memeluk kita dalam diam. Ketika kamu membawa hatimu dalam sujudmu, maka bumi menjadi saksi, langit pun mendengarkan. Kamu tak lagi sekadar menempelkan dahi pada tanah, tapi menyatu dengan rahmat yang turun dari langit. Kamu tak lagi meminta untuk didengar, karena kamu telah mendengarkan. Dan dalam mendengarkan itulah, doa yang sesungguhnya lahir, bukan dari mulut, tapi dari kedalaman jiwa. Maka jika suatu hari engkau merasa bahwa sujudmu belum menjawab gelisahmu, mungkin yang perlu engkau tanyakan bukanlah berapa kali, tetapi dengan siapa hatiku hadir saat aku sujud. Karena ketika sujud menjadi pertemuan antara jiwa dan yang maha mencintai, maka tak lagi dibutuhkan banyak kata. Yang tertinggal hanyalah sunyi dan ketenangan yang tak bisa dijelaskan. Ada sebuah malam yang tak pernah terlupakan bagi seorang pencari. Ia duduk bersila dalam gelap, hanya diterangi oleh cahaya bulan yang malu-malu menembus jendela kayu. Dalam hening itu, tiba-tiba muncul pertanyaan yang sangat sunyi, namun mengguncang. Siapa yang sebenarnya sedang menyembah, dan siapa yang sedang disembah? Ia tidak sedang meragukan iman, tapi menyusuri kedalaman hakikat. Dan di titik itulah, kata-kata Ibn Arabi muncul dalam benaknya seperti bisikan dari langit. Yang menyembah dan yang disembah itu esa. Kalimat yang sederhana, namun tak bisa dipahami hanya oleh logika. Ini bukan permainan kata. Ini adalah pintu menuju penyatuan terdalam antara makhluk dan Sang Pencipta. Pernahkah kamu bertanya, saat engkau menengadahkan tangan dalam doa, siapakah yang membuatmu ingin berharap? Saat engkau melafazkan pujian, siapa yang memberimu kemampuan untuk mengenalnya dan bersyukur? Saat tanganmu terangkat dalam takbir, siapa yang menggerakkannya? Segala sesuatu, dari getaran hati hingga gerakan tubuh, berasal darinya dan menuju kepadanya. Dalam dimensi ibadah yang hakiki, tak ada lagi dua kutub yang terpisah, yang berdoa dan yang didoakan, yang mencinta dan yang dicinta, yang menyembah dan yang disembah. Semuanya larut dalam satu kesadaran yang menyelimuti segalanya. Tidak ada aku yang berdiri di hadapan Dia, karena kesadaran yang sejati menyadari bahwa segala sesuatu hanya bergerak dalam satu irama, satu denyut, satu wujud yang tak terbagi. Ritual yang kita lakukan setiap hari,
salat, zikir, doa, pada akhirnya hanyalah cermin. Ia membantu kita mengingat siapa diri kita dan dari mana kita berasal. Tapi jangan berhenti di cermin. Jangan jatuh cinta pada bayangan. Lihatlah yang memantul di baliknya. Karena hakikat ibadah bukan berhenti pada bentuk, tapi membawa kita menembus bentuk itu hingga kita menyentuh realitas murni, bahwa tiada jarak antara kita dan Dia, kecuali yang kita ciptakan sendiri. Ketika kesadaran ini hadir dalam ibadahmu, maka kau tak lagi sedang menjalankan kewajiban. Kau sedang menari dalam pelukan Sang Kekasih. Kau sedang kembali, pulang, ke dalam satu nama yang selama ini hanya kau sebut, tapi kini kau rasakan, Dia. Di sebuah pagi yang tenang, seorang pengembara duduk sendirian di tepi danau. Airnya tenang, memantulkan langit yang biru dan awan yang perlahan melayang. Ia menatap bayangan dirinya sendiri yang tergambar di permukaan air. Tak ada angin, tak ada suara, hanya detak jantungnya sendiri yang terasa nyata. Dalam keheningan itulah ia sadar. Mungkin selama ini ia terlalu sibuk mencari Tuhan di luar, padahal yang ia cari sudah tinggal di dalam. Kita tumbuh dalam keyakinan bahwa Tuhan berada jauh di langit, duduk di singgasana tinggi yang tak terjangkau. Kita diajari arah kiblat, kita mendatangi rumah-rumah ibadah, dan mengangkat tangan kita ke atas saat berdoa, seolah-olah Tuhan perlu dicari ke tempat tertentu. Tapi semakin dalam kita menyelam ke dalam keheningan jiwa, semakin kita sadar bahwa Tuhan tidak pernah jauh. Bahkan Dia lebih dekat daripada urat leher kita sendiri. Bukan dekat secara ruang, tapi dekat dalam makna eksistensi. Dialah denyut dalam setiap nadi, napas dalam setiap hidup, pikiran yang tiba-tiba muncul, dan diam yang mengikuti. Tuhan bukan sekadar hadir dalam ibadah-ibadah khusus, tapi dalam segala yang ada. Ia adalah ruang di mana segalanya muncul. Ia adalah diam di antara dua detik waktu. Dalam kitab suci Bhagavad Gita, Krishna berkata, "Aku adalah Sang Aku yang tinggal di dalam hati semua makhluk." Dan dalam Al-Quran, Dia mengingatkan bahwa dirinya lebih dekat dari segala yang kita bayangkan. Tapi ini bukanlah sekadar pernyataan simbolik. Ini adalah undangan untuk berhenti mencari keluar dan mulai pulang ke dalam. Tuhan bukanlah tujuan akhir sebuah perjalanan, melainkan landasan dari segala yang pernah, sedang, dan akan ada. Kita tak perlu naik ke langit atau menyusuri lembah untuk menemuinya, karena di setiap tempat yang kita injak, di setiap waktu yang kita lewati, Dia sudah lebih dulu ada di sana. Menemukan Tuhan di dalam bukan berarti menafikan tempat suci, tapi menyadari bahwa tempat suci yang sejati adalah kesadaran kita sendiri. Dan ketika kesadaran itu bangkit, maka setiap langkah adalah ziarah, setiap napas adalah pujian, dan setiap detik adalah pertemuan. Tak perlu kau teriak dalam doamu. Tak perlu kau angkat tanganmu tinggi-tinggi. Cukup heningkan jiwamu, dan dengarkan. Karena mungkin, selama ini Tuhan telah lama berbicara kepadamu, melalui detak jantungmu, melalui nafas yang tak pernah kau sadari, melalui sunyi yang penuh. Bayangkan seorang bayi yang baru lahir, terbaring dalam pelukan ibunya. Ia tak tahu cara meminta, ia belum bisa bicara, bahkan menangis pun belum lancar. Namun udara mengisi paru-parunya. Jantungnya berdetak sempurna. Darah mengalir lembut dalam pembuluhnya tanpa ia harus mengerti cara kerjanya. Ia hidup, tanpa tahu bahwa ia sedang hidup. Ia menggantungkan seluruh keberadaannya pada sesuatu yang lebih besar darinya. Beginilah hakikat ibadah yang terlupa. Pengakuan akan ketergantungan total. Kita terbiasa merasa kuat, mampu, dan mengandalkan upaya sendiri. Namun jika kita hening sejenak dan melihat lebih dalam, kita akan sadar bahwa segala sesuatu dalam hidup kita terjadi bukan karena kita menghendakinya, tapi karena ada kehendak yang lebih besar bekerja dalam diam. Lihatlah matahari. Ia terbit setiap pagi tanpa kita perintah. Bintang-bintang berputar dalam keteraturan sempurna tanpa pernah bertanya mengapa. Daun jatuh saat waktunya, bunga mekar pada musimnya, dan angin bertiup tanpa henti. Mereka semua, dengan caranya masing-masing, tengah bersujud. Tidak dengan kata-kata, tapi dengan ketaatan yang total kepada hukumnya. Ibadah bukan hanya tentang ritual yang kita lakukan di waktu-waktu tertentu.
Ibadah adalah kenyataan bahwa kita hidup dalam pelukan ketetapannya setiap saat. Bahkan ketika kita melupakannya, Ia tidak pernah mencabut udara dari paru-paru kita. Bahkan saat kita berdosa, Ia tetap mengalirkan detak di dada kita. Seorang bijak pernah ditanya, bagaimana ia bisa mencapai pencerahan? Jawabnya sederhana, ketika aku makan, aku makan. Ketika aku tidur, aku tidur. Muridnya bingung dan bertanya, bukankah semua orang juga begitu? Sang guru tersenyum lembut dan menjawab, tidak, karena mereka makan dengan pikiran yang melayang, tidur dengan kegelisahan yang tak selesai. Sementara aku, hadir sepenuhnya dalam setiap detik hidupku. Begitu pula dengan ibadah. Ia tidak harus selalu berupa lantunan atau gerakan. Ia bisa berupa hadir sepenuhnya dalam napas, dalam langkah, dalam diam. Dan yang lebih dalam dari semua itu, ibadah adalah saat kita menyadari bahwa kita ini bukan siapa-siapa, tanpanya. Kita hidup bukan karena kekuatan kita. Kita tak pernah benar-benar tahu kapan jantung ini berhenti berdetak. Maka, setiap tarikan napas bukanlah hak, melainkan anugerah. Setiap pagi yang kita buka mata, adalah hadiah. Dan jika kita mulai memandang hidup dari sudut ini, maka seluruh keberadaan kita akan berubah menjadi pujian. Menjadi syukur, menjadi ibadah yang tak pernah berhenti. Di tengah hiruk-pikuk dunia yang terus bergerak, ada satu momen kecil yang kerap terabaikan, momen ketika kita benar-benar hadir. Hadir sepenuhnya, tanpa tergesa, tanpa mengembara ke masa lalu atau berlari ke masa depan. Momen yang sederhana, namun begitu langka. Padahal justru di sanalah letak ibadah yang sejati. Pernahkah kamu menyadari bagaimana rasanya benar-benar minum air? Tidak sekadar melewati tenggorokanmu, tapi kamu merasakan kesejukan yang turun perlahan, tubuhmu bersyukur dalam diam, dan jiwamu seolah berkata, terima kasih. Atau pernahkah kamu makan tanpa tergesa, tanpa gangguan layar, hanya menikmati rasa dan bersyukur pada kehidupan yang menghidangkan itu semua? Banyak orang melaksanakan ibadah, tapi tidak benar-benar hadir di dalamnya. Salat dikerjakan sambil berpikir tentang pekerjaan. Doa dilantunkan sambil mata mengintip waktu. Kita hidup, tapi pikiran kita jarang sekali ada di tempat yang sama dengan tubuh kita. Seolah kesadaran kita terbagi dua, dan dalam pembagian itu, ruh ibadah ikut larut dan hilang. Seorang sufi pernah berkata, ibadah yang tertinggi adalah hadir sepenuhnya dalam satu detik hidupmu. Karena ketika kamu benar-benar hadir, disitulah engkau bertemu Tuhan. Engkau tidak lagi mencarinya di tempat-tempat suci, atau dalam waktu-waktu khusus. Engkau menemukannya di sini dan kini, di setiap denyut nadi, di setiap detik yang kau hirup dengan kesadaran. Tidak ada pemisahan lagi antara ibadah dan bukan ibadah. Minum air menjadi tafakur, bekerja menjadi zikir, berjalan menjadi pujian. Bahkan kelelahanmu, jika diterima dengan penuh kesadaran, berubah menjadi persembahan. Karena yang membuat sesuatu menjadi ibadah bukan bentuknya, tapi kesadaran yang menyertainya. Ketika engkau makan dengan penuh kesadaran, itu adalah rasa syukur. Ketika engkau mendengarkan seseorang dengan sepenuh hati, itu adalah kasih. Dan ketika engkau bernapas sambil menyadari bahwa setiap udara adalah karunia, itu adalah doa yang paling sunyi, namun paling murni. Inilah ibadah dalam bentuk tertingginya, kehadiran. Saat tidak ada lagi yang lebih penting selain apa yang sedang terjadi saat ini. Saat kamu tidak terburu-buru menuju masa depan, atau terjebak dalam bayang-bayang masa lalu. Karena sesungguhnya, hanya di saat inilah Tuhan hadir sepenuhnya, dan menunggu kamu menyusulnya. Bayangkan dirimu berdiri di tepi sebuah samudra luas, biru tak bertepi, tenang namun penuh misteri. Di hadapanmu, sebuah perahu kecil terombang-ambing pelan di dermaga. Kamu tahu bahwa kamu harus menyeberang. Tapi kamu juga tahu, perahu ini bukan tempat tinggal. Ia hanya sarana, bukan tujuan, melainkan alat untuk sampai ke seberang. Begitulah hakikat dari ritual ibadah. Ritual adalah perahu yang diciptakan agar kita bisa menavigasi samudra batin, agar kita tidak tenggelam dalam kesibukan dunia yang menyesatkan arah. Gerakan salat, lantunan mantra,
meditasi yang dalam. Semua itu adalah cara untuk melatih kesadaran, membimbing jiwa agar kembali mengingat rumah asalnya. Namun betapa seringnya kita salah paham. Kita merawat perahu seakan itu kapal utama. Kita sibuk mempercantik ritual, memperindah bentuk, membandingkan siapa yang lebih benar dalam teknisnya, sampai lupa bahwa tujuan sejatinya adalah penyatuan dengan Yang Maha Mutlak. Syekh Jalaluddin Rumi pernah berkata dengan lembut, "Ritual itu seperti perahu. Jika kamu melekat padanya, kamu tak akan pernah menyeberangi lautan. Tapi tanpa perahu, kamu akan tenggelam." Maka, yang bijak adalah yang tahu kapan harus mendayung, dan kapan harus turun, saat pantai seberang telah terlihat. Dalam dunia spiritual, tidak ada pencapaian tanpa latihan. Seperti seorang pilot yang perlu simulator untuk belajar terbang, begitu pula jiwa kita memerlukan pola, irama, dan waktu khusus agar bisa mengenali denyut keilahian di dalam dirinya. Tapi ingatlah, simulator bukanlah langit, dan ritual bukanlah Tuhan. Jika kamu benar-benar menghayati salatmu, maka ketika kamu berdiri di hadapan manusia pun, jiwamu tetap sujud. Jika kamu benar-benar mengerti puasa, maka dalam kenyang pun kamu akan merasa lapar akan cintanya. Jika kamu benar-benar hadir dalam zikir, maka diam sekalipun akan menjadi lantunan abadi. Perahu bukanlah musuh. Ia adalah guru. Tapi jangan mengubahnya menjadi berhala. Jangan berlama-lama di perahu, sampai lupa bahwa yang engkau cari adalah pantai seberang, yaitu kesadaran yang tidak lagi terpisah darinya. Di titik itu, kamu tak lagi beribadah karena diperintah. Kamu beribadah karena tak mampu tidak beribadah. Karena seluruh hidupmu telah menjadi persembahan. Di tengah padatnya kota yang tak pernah tidur, seorang pria sederhana berdiri di halte menunggu bus. Tangannya menggenggam sekantong nasi bungkus yang baru saja dibelinya untuk makan siang. Saat ia melihat seorang pemulung melintas dengan mata kosong dan langkah letih, pria itu tanpa banyak bicara menyodorkan bungkusan itu, lalu tersenyum. Ia lalu duduk kembali, tanpa berharap balasan. Dalam momen sesingkat itu, ada ibadah yang begitu murni, tanpa suara, tanpa gerakan ritual, tapi terasa sampai langit. Kita sering membatasi ibadah hanya pada waktu-waktu tertentu, pada ruang-ruang suci, atau dengan kalimat-kalimat yang terdengar religius. Tapi sesungguhnya, ibadah tidak pernah dibatasi oleh bentuk. Ia bisa terjadi kapan saja, di mana saja, dalam bentuk apa saja. Karena ibadah bukan hanya tentang bagaimana kita menyembah, tetapi tentang bagaimana kita menjalani hidup sebagai bentuk penyembahan. Dalam Bhagavad Gita, Krishna berkata kepada Arjuna, "Apapun yang kamu lakukan, apapun yang kamu makan, apapun yang kamu persembahkan atau berikan, lakukanlah itu sebagai persembahan kepadaku." Kata-kata ini bukan hanya ajaran tentang devosi, tapi undangan untuk menghidupkan setiap tindakan dengan kesadaran ilahi. Memasak menjadi ibadah. Menyapu halaman pun bisa menjadi zikir. Bahkan rasa sakit yang kita alami, jika diterima dengan pasrah dan kesadaran, adalah bentuk ibadah yang dalam, karena ia mengajarkan kita untuk berserah. Saat kamu menyadari bahwa Tuhan hadir dalam segala bentuk, maka kamu tak akan lagi membedakan antara ruang suci dan ruang biasa. Hati yang sadar menjadikan bumi sebagai sajadah, dan waktu sebagai takdir yang suci. Air yang kamu minum, jika kau syukuri, berubah menjadi pengingat akan nikmatnya. Senyuman yang kau berikan, jika tulus, bisa menyentuh hati seseorang lebih dalam daripada khutbah yang panjang. Ketika kesadaran menyatu, maka pelaku, tindakan, dan objek menjadi satu. Tidak ada lagi, aku memberi, dia menerima, Tuhan melihat. Karena semuanya hanyalah satu gelombang dari lautan kesadaran yang sama. Ibadah bukan lagi menjadi sesuatu yang dilakukan, tapi sesuatu yang dialami. Ia menjadi udara yang kita hirup, langkah yang kita tapaki, dan bahkan diam yang kita biarkan mengisi ruang. Syekh Ibnu Arabi menulis, Tuhan adalah matamu saat melihat, tanganmu saat menyentuh, dan kakimu saat melangkah. Maka, dalam kesadaran yang tertinggi, ibadah bukanlah aktivitas. Ia adalah keadaan. Suatu keadaan di mana engkau menyatu dengan sumber kehidupan, dan dari sana, segala sesuatu menjadi suci.
Di sebuah malam yang sepi, seorang tua duduk di tepi sungai. Ia memandangi aliran air yang perlahan mengalir, lembut namun tak terhenti. Tiba-tiba ia berkata kepada cucunya yang duduk di sampingnya, "Lihat sungai itu." Ia tak pernah bertanya kemana harus pergi. Ia hanya mengalir. Dan pada akhirnya, ia akan menyatu dengan samudra dan hilang sebagai sungai. Begitulah ibadah dalam bentuk tertingginya. Bukan lagi tentang kata, bukan pula tentang gerak, tapi tentang lenyapnya rasa, aku, dalam pelukan yang tak bernama. Di titik itu, tidak ada lagi identitas, tidak ada lagi ego, hanya keberadaan yang larut sepenuhnya dalam sang sumber. Keheningan adalah bahasa yang digunakan oleh jiwa untuk menyapanya. Rumi, sang pujangga cinta ilahi, pernah mengatakan, diam adalah bahasa Tuhan, dan segala yang lain hanyalah terjemahan yang buruk. Ketika kata tak lagi mampu menjelaskan, ketika pikiran tak lagi mampu menjangkau, maka dia menjadi jembatan menuju kehadirannya. Di dalam keheningan, kita tidak meminta, tidak menjelaskan, tidak membenarkan. Kita hanya ada. Dan dalam keberadaan itu, kita menyadari bahwa selama ini kita tidak pernah terpisah darinya. Bahkan dalam dosa kita masih bernapas dalam rahmat-Nya. Bahkan dalam lalai kita tetap dikelilingi oleh kasih-Nya yang tak bersyarat. Jika seluruh alam semesta adalah bait suci, jika setiap detik waktu adalah altar, maka masih perlukah kita mencari Tuhan hanya di tempat-tempat yang diberi nama suci? Jawabannya bukanlah ya atau tidak. Jawabannya adalah keheningan, karena ketika jiwa benar-benar paham, ia berhenti bertanya. Ia hanya berserah. Daun yang jatuh tanpa suara, angin yang membelai wajahmu, detak jantungmu yang tak pernah kau minta, semuanya adalah pujian yang tak terucap. Tak perlu saksi, tak perlu pengakuan. Karena ibadah sejati tak ingin dilihat, tak perlu dipuji. Ia hanya ingin lenyap. Seperti sungai yang tak lagi menyebut dirinya sungai, saat ia telah menyatu dengan samudra. Dan jika engkau telah sampai pada pemahaman ini, maka engkau tak lagi mencari Tuhan. Karena engkau telah menjadi bagian darinya. Bukan karena kau berubah menjadi sesuatu yang baru, tapi karena kau akhirnya sadar bahwa selama ini kau tak pernah terpisah. Sahabat jiwa, setelah kita menelusuri 10 lapisan makna dari ibadah yang sejati, mungkin kini saatnya kita berhenti sejenak, bukan untuk mengakhiri, tapi untuk diam. Karena dalam diam itulah, setiap kata tadi menemukan rumahnya. Dalam diam itulah makna tumbuh, perlahan, seperti bunga yang mekar tanpa suara. Apa yang telah kita bicarakan hari ini bukanlah kesimpulan. Justru ia adalah pembuka. Pembuka bagi perjalanan sunyi ke dalam dirimu sendiri, ke tempat paling jernih di mana engkau dan Tuhan tidak lagi terpisah. Ibadah sejati bukanlah daftar tugas, bukan pula bentuk yang harus kamu jaga. Ia adalah kehadiran. Ia adalah penyerahan. Ia adalah cinta, yang tak perlu nama. Dan jika seluruh semesta ini telah menjadi sajadahmu, jika setiap tarikan napas telah menjadi tasbihmu, jika setiap langkah telah berubah menjadi doa yang hidup, maka engkau telah sampai. Bukan karena engkau mendaki lebih tinggi, tetapi karena engkau telah tenggelam lebih dalam. Ke pusat dirimu, ke samudranya. Jangan takut jika dalam perjalanan nanti engkau masih jatuh, masih ragu, masih jauh dari sempurna. Karena rahmat-Nya bukan untuk yang sempurna, tapi untuk yang bersedia berjalan, meski pelan, meski tertatih. Terima kasih telah menemani perjalanan ini bersama saya, Riris Dani Hermawan. Jika video ini menggetarkan hatimu, membuatmu terdiam atau bahkan menitikkan air mata, jangan ragu untuk subscribe channel ini. Kita akan terus menelusuri jalan pulang, bersama. Sampai bertemu di perjalanan berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.